Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga di Jumat ini ya, hari terakhir open market. Nah, kita semoga sehat selalu dimanapun berada. Nah, di video ini kita mau scalping M5 nih teman-teman, di XAUUSD. Ya, pergerakan saat ini sebenarnya sedikit jelek sih ini teman-teman, di mana pergerakannya banyak reject nih. Dari atas reject, dari bawah reject, dan pergerakan seperti ini bisa kita katakan ya konsolidasi nih. Ya, seperti ini ya. Nah, ini bisa terlihat jelas di pergerakan terakhir ini. Nah, ini ya. Ya, dia sedang ada rejection kembali. Sekarang teman-teman, apa saja yang perlu kita perhatikan jika kita ingin scalpingan di M5? Nah, ini kita akan gunakan metode SNRSND. Nah, juga nanti kita lihat apa saja yang bisa kita analisa dari marketnya ya, termasuk trend line, candlestick. Nah, ini kita coba cek dulu nih dari H1 terlebih dahulu ya. Di H1 seperti ini, di mana saat ini ya, kalau kita lihat di sini ya ada respon di zone ini. Nah, ini harga turun, tapi belum ada nih pola sell-nya nih teman-teman ya. Setelah itu harga melakukan rejection ke atas lagi. Ya, inilah yang saya katakan teman-teman, ini adalah pergerakan yang cukup beresiko untuk di entry. Ya, tetapi oke-oke saja kita entry, yang penting adalah yang utamanya dalam trading adalah manajemen resiko. Nah, itu aja teman-teman, manajemen resiko aja yang perlu kita terapkan kalau kita mau entry di market ini. Ya, jadi kita coba cek dulu kembali ke M15. Kalau kita lihat secara mekanikal, ya di zone ini ya, kemarin kan kita sudah marking pada zone area ini ada boss, dan di atas ini ada chok. Ya, bias saat ini sedang bias buy kalau melalui struktur M15. Ya, di sini Cheng Shop karakternya. Oke, seperti ini harga turun masuk di area entry. Ya, di bawah ini ya. Ini area support sebenarnya teman-teman ya. Tapi dia kalau kita lihat kena pada zone area ini ya. Nah, di sini kita marking seperti ini. Kalau saya lihat sih supportnya belum kena ini. Ya, di zone ini ya. Jadi harga ini kena di sini, di level ini ya. Ya, di situ kena, harga melakukan kenaikan. Ya, jadi kalau kita lihat berdasarkan M15, nah ini kan strukturnya masih bias buy. Ya, kalau kita perhatikan di pergerakan terakhir, nah di sini kita bisa pasang trend line seperti ini. Nah, ini ya. Jadi kalau saya lihat sih ada potensi harga ini balik ke bawah lagi nih teman-teman kalau melihat trend line-nya. Nah, ini sudah tembus di sini ya, di area zone ini tembus. Ini naik ke zone ini. Nah, ini bisa nanti melakukan penurunan seperti ini. Ya. Nah, memang tadi kalau kita lihat data kita di time frame H1, nah di mana belum ada candlestick bearish yang cukup bagus nih untuk harga turun. Nah, tetapi kita dapat ini ya, apa namanya, data pada M15 adanya trendline yang break. Nah, kalau di H1 sudah ada juga nih yang body break di candle ini. Sorry. Ya, kita cek di H1. Nah, di candlestick ini kan dia sudah ada body ya. Jadi pergerakannya kan saat ini kan sudah di bawah dari trendline area ini. Nah, ini sih bisa jadi data kita untuk mengambil posisi sell-nya, teman-teman ya. Sekarang persoalannya adalah masalah entry-nya di mana. Nah, ini kita baru masuk nih ke M5. Oke, di M5 seperti ini. Kita akan scalpingan di M5. Ya, bagaimana jika kita gabungkan dengan mechanical struktur M5 juga? Nah, ini kalau kita mau lihat break of structure-nya ataupun change of karakternya pada M5 ini, nah ini kita tidak perlu jauh-jauh teman-teman ya, cukup kita cek aja di area terdekat seperti ini. Itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Jadi kita tidak perlu jauh banget ke sebelah kiri ini, karena nanti bisa jadi bingung teman-teman kalau terlalu jauh seperti itu. Ya, jadi kita coba cek aja. Oke, kita lihat untuk
terakhirnya aja ya. Nah, di sini kita coba cek high ini ya, apakah ini sudah high valid. Coba kita lihat dulu. Ya, itu belum ya. Oke, berarti kita turun ke bawah ini. Ya, berarti di zone ini ya. Ini sudah menjadi high valid ini. Ya, ini break obstructor M5-nya, bias sedang buy ya. Coba kita cek area entry untuk posisi buy. Oke, area entry untuk posisi buy itu berada pada zone area ini. Sorry. Nah, ini ya. Ini area kita untuk posisi buy. Jadi kalau kita perhatikan sih, ini kan sudah pernah harga reject di sini ya, di area trendline ini ya. Nah, jadi harga masuk lagi ke zone ini, teman-teman. Nah, ini kekuatannya bisa kita cek dia sampai di sini ya, sampai di zone ini, turun masuk lagi ke zone ini. Nah, ini sampai pada zone ini. Ya, di sini kita ada entry untuk posisi sell. Ya, coba kita cek berdasarkan SNR SND-nya. Ini mendekati trendline area ya. Oke, seperti ini ya. Ya, jadi bagaimana apa yang bisa kita simpulkan dari analisa kita ini? Nah, kalau berdasarkan mekanikal kan low valid kita di zone ini ya, kalau berdasarkan M5. Ya, area entry kita di sini, nah ini belum terkonfirmasi untuk posisi buy. Jika kita berdasarkan BOS M5-nya, karena bias masih buy. Nah, berdasarkan SNR Sandy, nah di zone ini menurut saya sih oke-oke saja kita melakukan entry posisi sell. Kenapa? Karena kita juga didukung adanya trendline area di sini yang sudah break. Jadi oke-oke saja kita mengambil posisi sell-nya di zone area ini. Ya, bagaimana? Langsung aja kita entry posisi sell ya. Risk management jangan sampai lupa teman-teman. Ya, kita sudah masuk di MT4. Perlu diingat teman-teman, ini kita scalping M5, jadi artinya untuk TP itu tidak boleh terlalu jauh banget teman-teman ya. Apalagi kita tadi melihat pergerakan harga pada XAUSD ini juga kurang enak teman-teman ya, kurang bagus lah. Masih banyak rejection-rejectionnya. Ya, jadi kita cukup nanti di 70-an pip paling ini ya, paling maksimalnya ya. Oke, langsung aja di area saat ini kita ambil posisi sell-nya. Kalau SL ini sih yang rasional itu di zone ini teman-teman ya, tapi coba kita cek dulu sesuai atau tidak nih dengan trading plan kita. Nah, ini kan sampai di 50-an ya. Bagi saya sih terlalu tinggi nih teman-teman. Ya, jadi kita kurangi di 40-an aja di zone ini. Oke. Bagaimana dengan take profit? Nah, kita maksimal tadi di 70-an. Jadi perbandingan ya hampir 1:2. Nah, scalping yang 5 sih ini sudah bagus nih, teman-teman. Ya, saya pasang di 70-an ya, di zone ini. Untuk low valid tadi pada zone ini ya. Ya, di sini ya, tadi low valid kita pada M5 ya. Oke, seperti ini. Ya, berarti kalau kita TP di sini menurut saya sudah rasional sih. Cuman di sini masih ada lagi nih area zone, teman-teman ya. Nah, di zone ini ya. Oke, bagaimana nanti jika kena SL? Nah, artinya kan kalau ini sampai kena SL, berarti dia masih masuk nih ke area trend line ya. Nah, kita pasang dulu trend line-nya di sini. Ya, seperti ini ya. Nah, ini teman-teman. Ya, berarti nanti dia masih potensi nih, bisa ngambil ke zone area ini kembali. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Kita pasang dulu SL dan TP-nya, nanti kita lihat lah apakah kena SL atau bagaimana. Kalau memang trendline nanti ditembus ke atas, nah kita akan ambil posisi buy-nya. Artinya zone area entry pada M5 yang kita marking tadi. Nah, di zone ini berarti ini terkonfirmasi teman-teman. Nah, zone area ini. Untuk saat ini kan kita belum ketemu nih pola konfirmasi kita untuk posisi buy di mechanical M5-nya ya. Jadi itu alasannya juga menjadi entry posisi sell saat ini. Ya, untuk scalpingan ya, sampai pada
70 pip lah kurang lebih. Oke, langsung aja teman-teman, kita pasang aja SL dan TP-nya terlebih dahulu. Oke, ini sudah kita set teman-teman, jadi kita tinggal menunggu aja ya. Risk kita itu di 40-an pip. Jadi kalau loss nanti sekitar 28 USD lah, sekitar segitulah teman-teman ya. Nanti kita lihatlah bagaimana ininya ya, hasilnya ya. Intinya kita tahu nih risk kita itu berapa teman-teman, berapa USD yang mau kita resikokan untuk mendapat sekian USD. Nah, kira-kira seperti itu yang paling penting mindset kita teman-teman ya. Oke, nanti kita cek bagaimana hasil entry kita ini. Oke teman-teman, ini kena SL ya. Nah ini ya, 28 ya, sesuai dengan yang sudah kita hitung ya. Ya, jadi ini kalau saya lihat trendline-nya ini sudah body break ini teman-teman ya, sudah tembus ini. Jadi kita akan open posisi buy ini. Oke, satu layar lagi ya. Ya, jadi kita akan tetap ambil sekitar 70-an lah tetap ya, 70 pip. Ya, kurang lebih di zone ini ya. Ya, ini 80 berarti sekitar di zone ini ya. Ya. Oke, ini 70 pip. Nah, ini kita tetap pasang di 40-an ya. Oke, jadi seperti ini. Langsung aja kita set SL dan take profitnya. Oke, ini sudah kita set teman-teman SL dan TP ya. Jadi sudah enak nih untuk menunggu ya. Kita lihat aja nanti bagaimana hasilnya. Semoga masuk ke take profit. Oke, mantap teman-teman ya. Sudah masuk ke take profit ini. Ya, jadi yang perlu kita pahami, jika teman-teman suka trading scalping M5 ini, nah ini teman-teman beberapa poin penting yang harus kita pahami, di mana kita bisa ngecek dulu pada H1 ini seperti ini. Nah, kenapa? Karena menurut saya candle-candle di H1 sudah enak untuk kita lihat teman-teman bagaimana situasi trennya. Nah, itu yang penting kita perhatikan di awal. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, nah di mana tadi kita sudah melihat ya, adanya di sini reject lagi ya, di area zone ini tidak ada yang body break, dan kita tadi di awal ya, tidak ada pola untuk sell-nya. Nah, kita masuk ke M5, kenapa kita ambil sell-nya? Karena kita melihat trend line yang sudah di break ya, memang sudah break ini. Kalau kita melihat di H1, ya ini memang sudah break ya, tetapi untuk candlestick yang ini, nah bullish ini yang gagal di break teman-teman. Jadi kesimpulannya dari sini kita bisa menyimpulkan selama John tidak body break, nah ini harga nanti akan membuat pembalikan. Nah kira-kira seperti itu teman-teman. Tetapi jika sudah body break tadinya, maka sudah lebih kuat ini harga berpotensi ke bawah ini. Untuk scalpingan sudah mantap ini. Nah yang berikutnya yang perlu kita pahami setelah area di H1 ini ataupun tren pada H1, nah kita bisa menggunakan M15 atau M5 untuk menambah data kita, seperti kita pasang trend line contohnya. Nah lalu bagaimana jika sampai gagal? Nah contoh seperti ini, kita gagal untuk mengambil posisi sell-nya, trend line berhasil di break lagi ke atas. Tadinya sudah break ke bawah pada zone area ini, nah ternyata di break lagi ke atas teman-teman. Nah, dari situ kita menyimpulkan bahwa harga ini akan melakukan kenaikan. Ya, sehingga kita mengambil posisi buy. Jadi seperti itu teman-teman yang perlu kita lakukan untuk memahami harga ini, apalagi kita scalping M5 ya. Ya, jadi jangan hanya berfokus teman-teman pada satu satu alasan, tetapi dengan banyak alasan yang kita cari atau data untuk entry, nah itu semakin lebih bagus teman-teman ya. Jadi kira-kira seperti itu untuk scalping M5 ini. Memang banyak yang tertarik scalping M5 Gold ini karena memang cepat dia. Nah, seperti kita hari ini kan cepat banget nih, hitungan jam sudah dapat TP atau sudah kena SL antara dua itu teman-teman. Intinya yang paling utama adalah manajemen risiko. Itu yang paling penting teman-teman ya. Jadi kalaupun SL, nah kita bisa cek lagi apa yang gagal, data yang mana yang gagal. Nah, jika seperti ini tadi gagal datanya di sini,
Nah, kita kan bisa langsung mengambil kesimpulan kembali, teman-teman ya. Ya, jadi seperti itu. Yang berikutnya TP, jangan terlalu jauh karena kita scalpingan M5, apalagi trennya seperti ini ya. Menurut saya tren ini tidak begitu enak ini teman-teman ya, banyak rejection ini. Nah, kita bisa lihat reject dari bawah, reject lagi dari atas. Nah, itu sebagai cara kita jangan terlalu jauh mengambil take profit. Oke teman-teman, ini beberapa triknya yang bisa kita lakukan untuk scalpingan di M5-nya ya. Jadi semoga bermanfaat lah buat kita semua dan juga menambah wawasan. Salam profit, bertemu lagi di next video.